Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NPM 2020-01044 dari kelas manajemen 6A. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyaan yang dimana materinya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial part 2. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bidang-bidang yang terdapat dalam gerakan sosial Muhammadiyah diantaranya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, misalnya hingga tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah, 2.143 sekolah lanjutan tingkat pertama SMP dan MTS, 979 sekolah lanjutan tingkat atas SMA dan SMK, 101 sekolah kejurusan, 13 mualimin mualimat, 3 sekolah menegak formasi serta 60 pondok pesantren dalam bidang pendidikan tingkat tinggi. Hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi dan 4 politeknik. Nama-nama seperti Bustanul Al-Atfa TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah bermunculan di berbagai daerah. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam amal usaha, bidang kesehatan Muhammadiyah telah dan terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian balai-balai pengobatan seperti rumah sakit, PKU, Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah, yang pada masa berdirinya Muhammadiyah bernama PKO, Penolong Kesengsaraan Umat, kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya berdasarkan buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah bidang kesehatan pada tahun 1997 sebagai berikut: rumah sakit berjumlah 34, rumah bersalin berjumlah 85, balai kesehatan ibu dan anak berjumlah 504, balai kesehatan masyarakat berjumlah 115, balai pengobatan berjumlah 846, apotek dan KB berjumlah 4. Yang ketiga, bidang kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2000 Muhammadiyah telah memiliki 228 panti asuhan yatim, 800 panti jompo, 22 balai kesehatan sosial, 161 santunan keluarga, 5 panti rendah manula, 13 santunan rendah manula, panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Yang keempat, bidang koderisasi. Dalam bidang koderisasi Muhammadiyah telah melakukan program, diantaranya peningkatan kualitas pengkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, menyelenggarakan Baitul Arqam dan Darul Akram Muhammadiyah, transformasi kader perjanjian dan pergenerasi, sinergi bullying antar unit permasyarakatan untuk koderisasi. Contoh koderisasi organisasi dalam Muhammadiyah Aisyah, Pemuda Muhammadiyah IPM, IMM, Tapak Suci Muhammadiyah. Pembahasan kedua mengenai revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, proses potensial maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkeseimbangan. Langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut: memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional,
dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tarjid 3 dan ijtihad yang menjadi acuan pedoman Muhammadiyah. Pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Dinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkat wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha, meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pemimpin dan warga Muhammadiyah. Menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah menuju tingkat kompetensi dan kepentingan misi persyarikatan yang tinggi serta menjadikannya sebagai pelaksanaan usaha yang terikat dan memiliki ketaatan pada kepemimpinan persyarikatan. Pengembangan model-model kegiatan aksi yang lebih sensitif terhadap kepentingan aktual nyata umat, masyarakat, dan dunia kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten. Menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan, yaitu yang pertama, revitalisasi teologi, menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan keislaman dalam Muhammadiyah sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama Islam, dunia ibadah, sabilullah, dan ijtihad. Dalam revitalisasi teologi ini dapat dikaji ulang dan dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah seperti tentang kalam falsafah atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya. Revitalisasi ideologi, penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pengembangannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dasar kaidah lan 12 langkah dari Kai Mas Mansur Makadimah, anggaran dasar kepribadiannya Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kita perjuangan Muhammadiyah dan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah merupakan rujukan dasar sekaligus perlu disistematisasi dalam konsep terpadu sehingga menjadi basis ideologi gerakan Muhammadiyah yang mengikat seluruh anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan. Ketika dirasakan adanya krisis Muhammadiyah, maka krisis tersebut harus dibaca dalam konteks pelemahan ideologi di kalangan Muhammadiyah karena tuntunan-tuntunan dan pertimbangan-pertimbangan yang biasanya serba pragmatis. Yang ketiga, revitalisasi pemikiran, menyangkut upaya pengembangan wawasan pemikiran seluruh anggota termasuk kader dan pimpinan baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan perkembangan kehidupan tingkat lokal, nasional, dan global. Dikotomi yang keras tentang pemikiran literal versus liberal, pemurnian versus pembaruan atau pengembangan eksklusif versus inklusif, organisasi versus alam pemikiran struktural versus mengembangkan masih terperangkapnya sebagai kalangan dalam Muhammadiyah mengenai orientasi pemikiran pada wilayah orientasi atau paradigma yang sempit atau terbatas sejauh menyangkut pemikiran perlu dijelaskan domain relativitas setiap pemikiran agar tidak terjadinya pengabsolutan setiap pemikiran, lebih-lebih jika
klaim pemikiran tertentu dijadikan alat pemukul dan saling menegaskan terhadap pemikiran yang lain sehingga terjadi ialah perebutan dominasi dan bukan sikap tasamu. Yang keempat, revitalisasi amal usaha. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukan ladang mencari nafkah bagi para penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi persyarikatan. Yang kelima, revitalisasi organisasi berkaitan dengan perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi hingga pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Revitalisasi kepemimpinan angka penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Kepemimpinan Muhammadiyah juga tidak cukup dekonstruksi dengan idealisis normatif semata seperti mengenai hak akhlak dan standar-standar ideal kepemimpinan tetapi juga harus disertai format aktualisasi kepemimpinan yang nyata, bukan kepemimpinan yang berumah di atas angin tetapi harus membumi, karena kepemimpinan Muhammadiyah merupakan kepemimpinan sistem dan bukan kepemimpinan figure. Faktor figure pun tidak dapat dikonstruksikan sekedar dari kejauhan sebagaimana konsep kepemimpinan pesona Ratu Adil. Kepemimpinan Muhammadiyah juga bukan sekedar domain diniyah, aspek-aspek kemampuan aktual dalam mengelola kehidupan yang dipimpin hingga dapat menjalankan misi kerisalahan Islam. Revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid, seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal dan tertindas, memperkuat potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, revolusi konflik, gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang tercorak partisipatif dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Semangat etos al-Ma'un. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial part 2. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.